6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pegawai Perumda Kota Bau-Bau harus berbasis pada keahlian, keterampilan, dan kompetensi. Alhamdulillah tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit yang berbahaya. Jadi boleh dikata ya 100% aman lah untuk kurban. Selamat pagi, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasca perubahan status, Perumda Air Minum Bau-Bau dituntut kedepankan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten dan membangun budaya kerja yang relevan dengan era digitalisasi. Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah intensifkan pemeriksaan ternak menjelang Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini, Senin 26 Mei 2025 bersama saya, Mirwansyah. Kita ke berita yang pertama. Pasca perubahan status, Perumda Air Minum Bau-Bau dituntut kedepankan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten dan membangun budaya kerja yang relevan dengan era digitalisasi. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Bahwa direksi, dewan pengawas, dan karyawan atau pegawai Perumda Air Minum Kota Bau-Bau harus berbasis pada keahlian. Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Bau-Bau dituntut mengedepankan tata kelola sumber daya manusia SDM yang profesional dan berkompeten. Hal ini menyusul perubahan status dari Perusahaan Daerah Air Minum PDAM menjadi Perumda yang disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau pada hari Senin lalu. Wakil Wali Kota Bau-Bau Waude Hamsina Bolu menjelaskan bahwa pengelolaan SDM Perumda harus mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum. Bahwa direksi, dewan pengawas, dan karyawan atau pegawai Perumda Air Minum Kota Bau-Bau harus berbasis pada keahlian, keterampilan, dan kompetensi untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih profesional, lincah, dan dinamis. Selain itu, dengan mekanisme kerja baru juga diperlukan untuk membangun budaya kerja yang relevan dengan era digitalisasi, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan cepat, efisien, terukur, dan transparan. Perumda Air Minum Kota Bau-Bau ke depan juga dituntut menerapkan sistem pengelolaan yang mampu mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan umum daerah Air Minum Kota Bau-Bau dengan status badan hukum yang baru ini dituntut untuk lebih mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dengan sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan ini agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan tentu keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Perubahan status ini menjadi momentum penting bagi Perumda Air Minum Bau-Bau untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung kemajuan daerah menjadi pengelolaan SDM yang profesional dan berdaya saing. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke informasi yang selanjutnya. Prestasi membanggakan diraih oleh Kelurahan Lakologo Kota Bau-Bau yang berhasil meraih juara pertama dalam lomba kampung keluarga berkualitas atau Kampung KB tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025. Keputusan tersebut diumumkan berdasarkan hasil penilaian dari Dewan Juri Lomba Kampung Keluarga Berkualitas tertanggal 22 Mei 2025. Kelurahan Lakologo mengungguli dua finalis lainnya yaitu Kampung KB Andonohu dari Kota Kendari yang menempati posisi kedua, serta Kampung KB Desa Mulyajaya dari Kabupaten Kolaka Timur di peringkat ketiga. Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Bau-Bau, Laude Mujizat mengatakan
menyebutkan lomba ini bertujuan untuk memberikan pembinaan secara menyeluruh dan serentak, sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan kampung keluarga berkualitas yang efektif dan berdampak nyata di masyarakat. Ia menjelaskan kampung keluarga berkualitas sendiri merupakan satuan wilayah setingkat desa atau kelurahan yang menjadi pusat integrasi program pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Saat ini Kota Bau-Bau memiliki sebanyak 43 kampung keluarga berkualitas yang tersebar di seluruh kelurahan. Atas keberhasilan ini, Kampung KB Kelurahan Lakalogou akan menjadi wakil Provinsi Sulawesi Tenggara pada Lomba Kampung Keluarga Berkualitas tingkat nasional yang akan diselenggarakan 2 hingga 6 Juni 2025 mendatang. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Informasi yang selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah intensifkan pemeriksaan ternak menjelang Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah. Selengkapnya Wada Nurliani melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi, Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah melalui bidang peternakan meningkatkan intensitas pemantauan kesehatan hewan ternak, khususnya sapi dan kambing yang disiapkan untuk keperluan kurban. Kegiatan pemantauan ini telah dimulai sejak pertengahan Mei 2025 dan difokuskan pada lokasi penangkaran ternak milik masyarakat, di mana sebagian besar hewan kurban sudah dikumpulkan dan dipesan oleh para pembeli. Meski demikian, proses pengangkutan hewan ternak umumnya baru akan dilakukan mendekati Hari Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah Pemran mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan selama sepekan terakhir, kondisi fisik dan kesehatan hewan ternak di wilayahnya terpantau baik dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Namun belum diambil, itu kita pantau kesehatannya. Ternyata selama dalam pemantauan, alhamdulillah tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi boleh dikata ya 100% aman lah untuk kurban. Untuk sementara selama lagi 2 pekan sebelum. Lanjut, Pemran Dinas Pertanian Buteng juga telah menyiapkan vitamin dan obat-obatan untuk hewan yang mungkin terdeteksi sakit, meski hingga saat ini belum ditemukan kasus ternak yang tidak layak kurban. Pemeriksaan kesehatan akan terus dilakukan hingga pasca Idul Adha dengan fokus lanjutan pada pemeriksaan daging kurban. Ia berharap langkah preventif mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban, sekaligus menjaga kualitas dan kelayakan hewan yang akan dikurbankan. Sementara itu, dalam pantauan dinasnya, harga rata-rata sapi layak kurban di wilayah Buton Tengah berada di atas 10 juta rupiah per ekor. Sapi berusia sekitar 3 tahun dibanderol antara 11 juta hingga 16 juta rupiah, sedangkan kambing layak kurban dijual mulai dari angka 3 juta rupiah per ekor. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Haji mengatakan keberangkatan jamaah bukan hanya menjalankan ibadah, tetapi juga membawa nama baik daerah dan bangsa, terutama saat berinteraksi dengan sesama jemaah. Ia berharap seluruh jamaah dapat menaati peraturan, menjaga ketertiban dan kesehatan agar ibadah berjalan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, serta memperoleh predikat Haji Mabrur. Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Buton Utara, Ladiri, menambahkan kesuksesan perjalanan jamaah tidak terlepas dari sinergi semua pihak, termasuk dukungan keluarga jamaah. Sebagai bentuk perhatian, 7 jamaah calon haji Buton Utara mendapatkan uang saku masing-masing 1 juta rupiah dari Gubernur Sultra. Sementara Pemda Butur mengucurkan dana hibah sebesar 66,4 juta rupiah untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Para jamaah akan bergabung dengan kelompok terbang atau kloter 35 UPG yang terdiri dari jamaah Kabupaten Muna Barat, Konawe Utara, dan Konawe. Mereka akan berkumpul di Embarkasi Makassar pada tanggal 25 Mei dan diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah pada tanggal 26 Mei 2025. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasca perubahan status, Perumda Air Minum Bau-Bau dituntut kedepankan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten dan membangun budaya kerja yang relevan dengan era digitalisasi. Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah intensifkan pemeriksaan ternak menjelang Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja
saya ucapkan selamat pagi. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.